Indonesia, negeri kaya raya dengan hamparan emas hijau dan biru. Tapi di balik gemerlapnya ada pertanyaan yang menggantung. Akankah kita mencapai Indonesia emas 2045 atau justru terjerumus ke dalam Indonesia gelap? Hari ini di tahun 2025, ekonomi kita tumbuh 5,1%, tapi pengangguran masih menyentuh 6,5%. Harga sembako melambung, kelas menengah tercekik, dan korupsi besar seperti di Pertamina baru saja mengguncang kepercayaan publik. Lalu apa yang salah? Bisa mimpi Indonesia emas tetap hidup? Data BPS 2025 menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia stabil di 5,1%. Tapi angka ini hanya cukup untuk bertahan, bukan melompat. Pengangguran terbuka masih 6,5%, artinya 9,2 juta orang belum bekerja. Sementara itu, kelas menengah yang dulu diharapkan menjadi motor ekonomi, kini tertekan. 60% penghasilan mereka habis untuk biaya hidup, sementara upah real hanya naik 1,2% per tahun. Di sektor energi, Pertamina baru saja mencatatkan kerugian 18 triliun rupiah akibat kebocoran mega korupsi proyek LNG. Ini bukan pertama kalinya. Sejak 2020, KPK mencatat 112 kasus korupsi sektor energi dengan kerugian 56 triliun rupiah. Pertanyaannya, bagaimana mungkin kita mengejar visi 2045 jika tiap tahun uang rakyat dikorupsi segini besar? Masalah lain yang menghantui SDM kita masih tertinggal. Menurut World Bank, indeks kualitas SDM Indonesia ada di peringkat 87 dari 140 negara. Angka melek huruf memang tinggi, 96%, tapi hanya 12% lulusan SMK yang siap kerja. Hasil PISA 2025 juga menempatkan Indonesia di urutan bawah, matematika peringkat 72, sains 68, dan literasi 70. Sementara itu, dunia sudah masuk era AI dan robotik. Jika tidak ada terobosan pendidikan, 20 juta pekerja Indonesia diprediksi tergantikan otomatisasi pada 2030. Bisakah kita mengubah ini dalam 20 tahun? Korupsi adalah kanker yang menggerogoti tulang punggung Indonesia emas. Kasus Pertamina hanyalah puncak gunung es. Transparency International menempatkan Indonesia di peringkat 110 Indeks Persepsi Korupsi 2025, turun 5 peringkat dari 2020. Bayangkan, dana untuk bangun sekolah, riset teknologi atau subsidi pupuk justru menguap. Jika korupsi tak dibasmi, pada 2045, kita hanya akan jadi negara kaya yang miskin keadilan. Pemerintah menargetkan Indonesia emas 2045 dengan PDB 9 triliun dolar AS dan masuk 5 besar ekonomi dunia. Tapi dengan laju sekarang, kita butuh pertumbuhan minimal 7% per tahun, sesuatu yang mustahil jika korupsi dan kesenjangan tak diatasi. Contohnya, pendidikan butuh anggaran 20% dari APBN, tapi realisasinya hanya 12%. Di sisi lain, utang luar negeri, kita sudah tembus 8.000 triliun rupiah. Lalu, bagaimana solusinya? Pertama, penegakan hukum tanpa tebang pilih. Kedua, revolusi pendidikan berbasis teknologi. Ketiga, mendorong industri hijau dan digital yang buka lapangan kerja berkualitas. Indonesia emas atau gelap bukanlah takdir, tapi pilihan. Setiap korupsi yang kita lawan, setiap anak yang kita didik, adalah batu bata menuju 2045. Tapi waktu kita tak banyak. Jika hari ini kita diam, Indonesia gelap akan menjadi keniscayaan. Tapi jika kita bergerak bersama, bukan tidak mungkin Indonesia akan bersinar. So what's your choice? Komentar di bawah. Menurutmu akankah kita mencapai Indonesia emas?